Dan saya akan baca kitab Nasha'il Ibad itu adalah kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Itu kitab yang menjelaskan dengan hadis-hadis dan asar ya. Itu dikarang oleh Imam Muhammad Nawawi. Itu mensyarahi kitab Al-Munabbihat fi Isti'dadil Yaumil Mi'ad. Itu sebuah hadis yang kitab hadis yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ibnu Hajar itu ada dua, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ahli hadis, kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu ahli fikih. Ahli fikih yang mungkin kita pernah dengar ceritanya ya, atau kisahnya ketika mencari ilmu tentang fikih itu, karena Ibnu Hajar Al-Haytami itu merupakan orang yang tidak cerdas ya. Ketika belajar mencari ilmu dia putus asa, sudah bertahun-tahun tidak faham-faham. Akhirnya daripada saya tidak faham, saya pulang saja. Dan Ibnu Hajar dua ini adalah murid dan guru. Ya, ketika berguru kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami ini putus asa pulang. Ya, sudahlah, bajunya dibungkus kembali pulang. Ya, di tengah perjalanan hujan deras. Kemudian karena hujan dia berteduh di sebuah gua. Yang ceritanya di dalam gua itu dia melihat ada tetesan air yang merembes ya gitu. Terus di dalam menetes di batu, bongkahan batu, dan ternyata batu itu lama-lama kena tetesan air itu, lama-lama apa bahasa Jawanya dekok itu apa ya? Apa namanya? Ya ada bekas air yang menetes lah gitu ya. Apa bahasa Indonesia tidak tahu. Ya. Apa Pak Rusli apa bahasanya? Terkikis ya gitu ya. Jadi sehingga membuat pikirannya Ibnu Hajar Al-Haytami ini berpikir ulang. Ini batu yang demikian keras ditetesi air yang demikian lembut, lama-lama bisa lubang. Ya mungkin demikian dengan otak saya ini. Saya ini kalau mau betah sedikit mungkin juga mungkin demikian. Dengan itu kemudian dikemas lagi, dia balik ke tempat di mana beliau mencari ilmu, yaitu di Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan berhasil menjadi ulama terkenal yang ahli fikih. Itu untuk motivasi kepada anak-anak kita. Ya, ternyata kadang memang kita itu kan maunya singkat-singkat saja ya. Mencari ilmu itu apa cepet gitu, pengennya itu pokoknya 24 jam berhasil. Loh, tidak ada itu. Makanya sekarang itu kan privat, apa-apa privat. Menghafal Quran pengennya 40 hari khatam. Wah, hebat sekali. Ulama-ulama kita itu dulu tidak begitu, bertahun-tahun ya, bertahun-tahun. Dalam kitab Al-Ala itu watuli zamani ya. Ada syaratnya mencari ilmu itu ya lama ya. Ya lama, bukan sekarang kita ini kan ya, apalagi orang tua-tua kita sekarang itu ceramah ya kultum 7 menit selesai. 7 menit dapat apa 7 menit ya. Yang ngaji itu yang gelesot lama gitu ya. Ini orang-orang dulu yang saya bahas, karena orang-orang dulu memang fokusnya mencari ilmu ya. Jadi ini adalah segi sejarah tentang ulama ya, seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan kitab ini adalah syarah itu kitab asli kemudian dijelaskan gitu oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Imam An-Nawawi
Itu seorang ulama yang pernah menjadi mufti di Mekah, Imam An-Nawawi. Di dalam kitab ini ada dua yang dijelaskan, yaitu ada akhbar. Akhbar itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada asar. Asar itu apa yang dikatakan oleh para sahabat, para tabiin, yang dimaksud asar. Ya. Dan itu sah ya, untuk kita ikuti. Ya. Asar, ada akhbar. Jadi jangan kembali kepada Quran hadis, tapi ya kembali kemana ya. Kalau jangan terpancing dengan logo, slogan itu, karena agama tidak sesempit itu ya. Kadang-kadang ada yang dikaji itu kan kitab ya. Kitabnya itu kan karangan manusia ya, tapi manusianya nggak kayak kita ya. Yang ngarang kitab ini manusianya alim allamah ya, dan beliau itu mengarang kitab, beliau para ulama kita itu mengarang kitab hanya tidak aja sekedar menulis, tapi diriyadhoi ya. Beliau itu sebelum diedarkan itu diistikharoi, diriyadhoi, apa boleh tidak ini, diizinkan, diridhoi Allah atau tidak gitu. Kalau buku semua orang bisa nulis ya, bisa nulis, asal punya wawasan luas, nulis bisa ya. Tapi kalau kitab itu tidak sembarang orang, apalagi kitab-kitab kuning yang dipakai oleh ya pondok-pondok klasik, yang pondok-pondok yang kuno-kuno itu ya. Jadi di dalam kitab Nasaihul Ibad ini kami ambil langsung di bab yang as-sunai, babus sunai, yaitu bab 22. Jadi untuk mempermudah kita memberi penjelasan, Imam An-Nawawi mengelompokkan bab itu menjadi dua hal. Nanti tiga juga ada sulasi, itu tiga hal. Tiga hal yang baik, tiga hal yang buruk. Nanti ada dua hal yang baik, dua hal yang buruk. Begitu, ada empat hal yang baik, empat hal yang sebaliknya. Ya, supaya apa? Mudah kita fahami, mudah kita ingat, dimudahkan ya, sehingga lebih mudah untuk kita ingat dan kita amalkan tentunya ya. Jadi saya mulai dibaca langsung di bab sunai, bab 22. Di dalam bab ini wa fihi salasuna mau'izah. Di dalam bab ini ada salasuna 30 mau'izatan, nasihat. Jadi ada 30 nasihat. Salasuna di bahasa Arab itu tambah una ya, kalau mau tambah puluhan itu tambah una atau ina. Salasun 3, kalau mau 30 berarti salasuna. Arbaatun 4, arbauna 40 atau arba'ina. Khamsun 5, kalau mau 50 berarti khamsuna atau khamsina. Situn 6 berarti mau puluhan berarti situna atau sittina. Di salasuna ada 30 mau'izah, ada 30 nasihat yang terdiri dari arba'atun akhbarun. Yang 4 itu merupakan hadis, wal baqi dan sisanya asarun, yaitu merupakan asar. Wa na'ni, dan kami menjelaskan atau kami maksud dengan asar dan akhbar adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil akhbari, dengan akhbar itu adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal asaru, adapun asar adalah aqwalus sahabah, yaitu perkataan para sahabat, wat tabi'in, dan para tabi'in setelah sahabat. Jadi kurunnya Nabi Muhammad, kurunnya para sahabat, kemudian kurunnya para tabi'in,
terus kuburnya para tabi'in, terus kemudian turun lagi kurunnya para ulama, ya, para ulama. Makanya al ulama'u warasatul anbiya. Jadi para ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Jadi ada 30 nasihat di sini. Di antaranya faminhu, di antaranya dari yang 30 itu adalah al-awwalu minal munabbihati sunaiyah, yang terdiri yang dari 30, ya 30 tadi, dari nasihat-nasihat hal yang sangat penting. Dari hal dua adalah marwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala berkata, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Khoslatani ada dua hal, la syai'a yang tidak ada satu pun, afdalu yang lebih utama, minhuma daripada dua hal ini. Ada dua hal yang tidak ada yang lebih utama daripada dua hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling kita syukuri dalam hidup ini, kita diberi keimanan. Allah berikan kita menjadi orang yang beriman. Ini tidak ada, kita nggak pernah kita minta dulu. Bahkan kita ini manusia nggak tahu dilahirkan dari ibu kandung yang kayak bagaimana, kita dilahirkan dari keluarga yang bagaimana, ya. Ini Allah berikan kita, ditakdirkan kita lahir dari keluarga-keluarga mukmin, orang-orang yang beriman, dan kita juga menjadi orang yang beriman. Dan ini cocok, nanti kita akan dikumpulkan kembali kalau sama-sama beriman, dikumpulkan kembali dengan keluarga kita sesuai dengan apa firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi barang siapa yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Barang siapa yang beriman kemudian anak-anaknya juga ikut beriman, maka nanti akan dipertemukan, ya, dengan keluarganya nanti. Jadi iman ini ukuran, ya. Iman ini adalah merupakan kita bisa ukuran, kita bisa berkumpul atau tidaknya nanti di yaumul qiyamah. Ya, passwordnya kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita, dengan istri kita, yaitu iman itu. Maka seiman itu penting, ya. Kalau sekarang ada marak apa nikah beda agama dan lain sebagainya, itu yaitu orang-orang tara jelas, ya, tinggal diikuti. Ini penting karena bisa berkumpul dan tidaknya kita itu nanti tergantung dari keimanan. Jadi, iman ini adalah merupakan hal yang tidak ada duanya, keutamaan yang tidak ada bandingannya, yang iman billah. Setelah iman apa? Wan naf'u bil muslimin, memberi manfaat kepada orang muslim, sesama muslim, memberi manfaat, menolong mereka, ya, memberi manfaat kepada orang muslim. Setelah urusan kita kepada Allah, iman selesai, kita diingatkan di sini wan naf'u bil muslimin, untuk selalu memberi manfaat kepada orang-orang muslim. Dengan apa? Dengan apa saja, ya, tergantung dari kita ini sebagai apa, gitu, ya. Bisa bil maqali, dengan ucapan, nasihat, ucapan, mengajar, ya, mengajarkan ilmu, ini beri manfaat, mengajarkan anak-anak kecil, ya, yang nggak bisa ngaji diajari ngaji, ini memberi manfaat, diniatkan memberi manfaat apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jadi niatnya juga harus ditata, ya. Jadi membuat orang lain menjadi terfasilitasi dengan kita.
Orang yang pengen bisa baca diajari bisa baca, orang yang pengen bisa ngaji diajari bisa ngaji, orang yang pengen dinasihati supaya dapat solusi dengan ucapannya. Au bil jahi, atau dengan pangkat. Nah, jah itu pangkatnya. Kalau mungkin sebagai orang yang punya jabatan, ya dengan jabatannya, pangkat jabatannya. Jangan justru dengan jabatannya menghambat orang, menyusahkan orang. Ya. Jadi memberi manfaat kepada orang lain dengan jabatannya, memudahkan urusan orang lain. Jangan sebaliknya. Senang kalau melihat orang lain susah, susah kalau melihat orang lain senang. Nah, ini tidak bagus. Jadi sehingga memudahkan orang, ya, memudahkan orang dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan apa dia punya jabatan apanya, dengan jabatannya. Oh, kami membersihkan masjid, kami menata masjid ini supaya apa? Orang yang sholat nyaman. Ini kan memberi manfaat, memberi manfaat. Jadi seperti itu tujuannya, itu memberi manfaat kepada orang lain supaya orang lain mudah, ya mudah. Nah, termasuk ini panitia melarang, ya bukan melarang ya, menganjurkan yang dekat dengan masjid itu nggak usah bawa motor. Ini kan supaya apa? Tidak menyulitkan orang. Gitu. Ya. Yang dekat itu jalan kaki saja sambil olahraga supaya halamannya tidak penuh. Ini kan memberi manfaat sama yang lain, memberi fasilitas yang lain, orang yang jauh supaya bisa parkir di halaman. Kadang-kadang kita itu parkir saja disuruh rapi itu susah sekali, sehingga orang yang di depan mau mundur susah. Ini menggambarkan kepribadian kita. Kita kalau parkir tek itu ya mikir dulu, nanti orang di depan kalau mundur bisa enggak ya. Ini juga termasuk ini hal-hal yang kecil seperti ini. Oh, saya parkir di sini, orang mau lewat sana. Jadi memberi manfaat, memudahkan orang lain dalam hal-hal kecil, ya, hal-hal kecil saja. Jadi disitulah maka ya dibentuk panitia amal Ramadan. Ini kan diantaranya untuk memudahkan koordinasi. Kira-kira jamaah kita ini bagaimana? Ya, apa yang dibutuhkan, keluhannya bagaimana, sound systemnya disetel sampai berhari-hari, ya hasilnya masih seperti itu, ya nggak apa-apa, nanti ada keluhan ya nanti dibenahi, kan seperti itu. Intinya adalah memudahkan, memberi kemudahan, ya. Tidak hanya datang tapi cuman mengkritisi tanpa solusi. Loh, ada begitu tuh, model begitu ya ada. Wah, ini kurang gini, tapi tidak cari solusi, ya, tidak memberi solusi. Itu namanya tidak ikut di sini nih, ya. Jadi dengan jabatannya, dengan ucapannya berupa nasihat, berupa kata-katanya, kemudian bil jahi dengan jabatannya ataupun dengan pangkatnya. Au bil mali, kalau yang punya duit ya tidak hanya ngomong saja, ya duitnya lah dikeluarkan supaya memberi fasilitas yang lain, ya. Kalau punya bil mal, dengan uang, dengan harta bendanya, ya, karena memang iya yang masjid ini, ya, masjid ini nggak akan bisa dibangun dengan komentar saja, tapi juga harus ada duitnya. Ya, kita juga sama, masyarakat tidak hanya terbangun dengan itu saja, di semua berkolaborasi untuk memudahkan, beri kemudahan kepada orang lain, ya, yang ada ilmunya dengan ilmunya, yang dengan ada punya jabatan dengan jabatannya, yang ada kekayaan, ada diberi rezeki ya dengan rezekinya, dengan hartanya. Au bil badani, atau dengan ya badannya inilah gitu, tenaganya. Saya nggak punya uang Pak, saya nggak punya ilmu, saya nggak punya jabatan, saya punya tenaga. Mbok yo kalau kerja bakti ya datang, itu kan ini, ya. Nah, itu begitu tuh. Ini memberi manfaat memberi manfaat kepada sesama, ya, memudahkan orang lain, ya, memberi.
Ini tidak hanya kerja bakti loh Pak. Wah Pak Ustadz itu nyindiri orang gitu ya, enggak ya. Ini hanya contoh saja, contoh saja. Kalau tersinggung tersindir ya alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan tidak begitu lagi tuh. Ya, jadi itu. Jadi memberi kemudahan. Bahkan agama kita Islam itu kan agama yang tidak boleh kita ini menakut-nakuti. Ya, tidak boleh kita mempersulit di dalam agama. Ya, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Basyiru, beri kabar gembira, ya. Senang, disenangkan. Jamaah kita itu dibuat senang, ya. Orang Islam itu harus membuat senang kepada orang. Wala tunaffiru, jangan kamu takut-takuti, jangan kamu ancam-ancam, ya. Nah, jangan kita takut-takuti mereka, kita buat seneng lah mereka, karena dengan seneng itu nanti akan mudah diajak, akan mudah didakwahi. Jangan sedikit-sedikit kamu ini ahli neraka, kamu ini, nah, belum neraka terus ya, orang malah neraka karpe Pak gitu ya. Gitu. Nanti yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan mereka itu, jangan dipersulit. Ini ajaran agama. Ya, jadi bagi orang yang punya ilmu dengan ilmunya, dengan punya jabatan dengan jabatannya, ya, punya harta dengan hartanya, pura tenaga ya pokoknya tenaganya, insyaallah begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi adz-dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Man, barang siapa asbaha, yang pagi-pagi bangun tidur terus kemudian layanwi, dalam hatinya dia tidak punya niat az-zulma, untuk berbuat zalim, tidak menyulitkan kepada orang lain, ala hadin, kepada seseorang, ghufira lahu, maka diampunilah kepadanya majana, dengan dosa yang dia lakukan. Ini orang yang pagi-pagi bangun subuh, sholat subuh, terus tidak ada rencana untuk membuat orang lain susah, tidak punya rencana mendolimi orang, itu bagi orang yang seperti itu saja sudah mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Tentunya dosa-dosa kecil ya Pak ya, dosa-dosa kecil. Dosa besar itu dengan bertaubat ya. Dosa-dosa yang nggak sengaja, dosa-dosa yang, nah itu. Dengan kita tidak mempunyai rencana keburukan yang kita lakukan di hari itu saja, Allah akan ampunkan dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya awali hari ini, saya nggak akan menzalimi siapapun, ya, saya tidak akan menyusahkan di hari ini siapapun, ya Allah, hambamu. Oh, itu ya. Waman asbaha, ya, waman, dan barang siapa asbaha, yang pagi-pagi, yanwi, ini bagi orang yang tidak mau mendolimi orang. Sekarang barang siapa yang pagi-pagi yanwi, dia niat nusrotal mu'madzulma, untuk menolong orang yang teraniaya, wa qadha hajatil muslimi, dan memenuhi hajatnya orang muslim. Barang siapa yang pagi-pagi terus punya niat untuk menolong orang yang terzalimi, misalnya kita punya jabatan, punya pangkat, hari ini ada kasus yang harus saya selesaikan, dia harus saya tolong dengan kapasitas saya, nah, misalnya, nah, atau dia niat ingin memenuhi kebutuhan hajatnya orang muslim, ya, kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin, dia orang yang seperti itu mendapatkan pahala bagaikan haji yang mabrurah. Wah, kalau tiap pagi kita nolongin orang berarti tiap hari Pak kita haji. Wah, siapa yang bisa haji terus tiap hari?
Jadi ingin menolong orang, membebaskan orang dari permasalahannya, ya. Kemudian apa saja itu, waqala alaihi salatu wasalam, ya. Contohnya apa? Contohnya untuk membebaskan, menolong orang lain. Oh, di sini dilanjutkan. Waqala alaihi salam, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, habbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Jadi sebaik-baik atau seorang yang disukai, orang yang paling disukai oleh Allah, habbul ibadi ilallah, hamba-hamba yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah anfa'un nas linnas, orang yang memberi manfaat, ya, orang atau manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ya. Wa afdhalul a'mali idkhalus surur, adapun utama-utamanya amal, ya, utama-utamanya amal itu idkhalus sururi, yaitu menggembirakan, ala qalbil mu'minin, ke dalam hatinya orang-orang mukmin, membuat gembira orang lain. Jadi orang lain itu senang, orang lain itu senang. Jadi ada orang itu, kalau orang itu datang itu jadi susah, dia datang lagi dibikin susah. Ada yang model begitu. Nah, ini orang yang membuat orang lain itu senang. Jadi dengan kehadirannya itu orang lain senang. Itu sebaik-baik amal. Jadi membuat senang kepada orang lain. Yatrudu anhu ju'an, seperti contohnya membebaskan orang dari rasa lapar, suka membantu, dia suka membantu. Ya, alhamdulillah masjid kita ini luar biasa, bantuannya terus saja, ya. Ini kemarin sudah disalurkan oleh Pak Koordinator beras, ya, minyak goreng dan macam-macam. Ini kan diantaranya ini tujuannya itu idkhalus surur, menggembirakan warga kita supaya senang, ya, supaya senang. Mereka kan senang dapat bantuan itu senang, ya, yaitu membebaskan mereka dari rasa lapar, au yakshifu anhu kurban, atau membebaskan kesusahan dari kesusahan mereka. Ada yang susah ditolong, ya, perlu nasihat dinasehati, ya. Mungkin ada kesusahan dalam kehidupannya, perlu solusi, kita kasih carikan solusi. Au yaqdilahu dainan, kalau punya utang dibayar. Ya, penting utangnya bukan utang. Kalau utangnya mobil, ya bagaimana dibayar, ya. Saya punya utang, Pak Ustadz, apa itu? Wah, saya cicil mobil. Wah, ya enggak begitu, ya. Hanya utang-utang yang inilah yang normal, utang yang karena untuk kebutuhan primer sehari-hari, sampai dia harus ngutang sana sini karena mungkin kefakirannya, kemiskinannya, datang hadir kita untuk memberikan apa? Idkhalus surur, ya, kesenangan kepada mereka, kita bebaskan mereka dengan, maka termasuk daripada asnaf itu kan orang yang punya utang, kemudian dibebaskan utangnya dengan uang zakat, dan itu boleh. Tapi utangnya yang masuk akal tadi, bukan utang untuk kebutuhan-kebutuhan yang sekunder, ya, kebutuhan yang tambahan. Kalau dihitung punya utang, kita punya utang semua, ya Pak, ya. Ya itu, ya macam-macam utangnya, utang rumah, ada utang mobil, ada kredit apa gitu. Intinya yang masuk akal lah gitu, ya. Ini. Jadi pada intinya adalah, ya, pada intinya yang disampaikan di dalam kitab ini adalah li khoslatani la syai'a, ya. Jadi itu adalah bagaimana kita itu menjaga hubungan kita kepada Allah, dan jika kita tetap memelihara bagaimana hubungan kita kepada sesama. Jadi tidak bisa kita ini hanya urusan kita dengan Allah sendiri, ya, orang egois namanya. Kemudian kita menyepelekan ataupun kita tidak peduli dengan sesama, itu tidak diajarkan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu
mengajarkan kita seperti itu, hubungan kita dengan Allah tetap kita pelihara, dan demikian juga hubungan kita kepada sesama. Ya, mudah-mudahan bagi hari ini beberapa hal ya saya sampaikan tadi bisa memberi manfaat, menyemangati kita lah minimal untuk berbuat baik kepada sesama. Tetap semangat ya, panitia-panitia ini tetap semangat, panitia Ramadan, untuk memberi rasa nyaman kepada jamaah kita. Niatnya tadi itu idkhalus surur, kita orang lain datang ke masjid dengan senyum, pulang juga dengan senyum ya, tetap senyum walaupun tadi malam sudah ada sandal yang hilang, itu saya kabarnya ya. Ya itu seninya di masjid, nggak apa-apa kalau sandal yang hilang itu ya begitu ya Pak ya. Yang penting bukan imannya yang hilang. Tadi malam sudah ada yang teriak-teriak sandalnya hilang. Ya sebegitu ya. Jadi intinya adalah mungkin disiapkan nanti panitia menyiapkan sandal sandal yang itulah yang murah-murah gitu, untuk supaya orang pulang tidak nyeker gitu kalau kehilangan sandal. Minimal ada sampai di rumah dulu, besok kalau kembali kan diambil lagi kan begitu ya. Tapi ya itu tergantung kesadaran kita, karena berkali-kali sudah beli ya Pak ya, tapi ya begitu, nggak sampai 1 minggu umurnya harus habis semua ya. Nggak tahu, Allah alam kok bisa begitu ya. Itu ya. Padahal sudah ada tulisannya itu sendal wudhu, sendal masjid begitu, tapi ya itulah. Ya nggak apa-apa, itu kan dari kita untuk kita. Ya, jangan kita marah, jangan kita suudzon. Mungkin dia nggak ada yang dipakai sehingga ya sudah dipakai, dimanfaatkan. Yang penting dimanfaatkan saja. Ya, saya usul itu karena tadi malam itu ada beberapa orang yang aduh Pak selesai hilang, nyeker dia pulang. Kan kasihan kalau nyeker pulang. Nah, nanti dibelikan sendal jepit-jepit yang ya harga berapalah itu ya untuk mereka. Kalau bisa kayak masjid mana itu Pak? Masjid Jogokarian ya. Nah, tidak. Jadi kami siap bertanggung jawab gitu. Kalau biasanya pengumuman kan pengurus tidak bertanggung jawab apabila ada kehilangan, itu di Jogokarian kan kami bertanggung jawab apapun yang hilang di situ ya. Sampai ada cerita motor hilang diganti dengan motor ya. Wah, luar biasa ya. Itu mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan ya. Kita bekerja dengan ketulusan, intinya adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.